Shalom, saya mau melihat tangan-tangan yang merindukan hadirat Tuhan. Ini adalah suasana yang selama ini kita rindukan, amin. Mungkin selama ini kita ibadah melalui virtual, menggunakan Zoom meeting. Dan kalau kita melihat hari ini pun suasananya sedikit berbeda. Kita menggunakan masker, bahkan kita membuka alas kaki. Tetapi itu tidak menghalangi hadirat Tuhan turun tempat ini, amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang selalu merindukan hadirat Tuhan, kapanpun, situasi apapun, bisa bersekutu dengan Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini, kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang layak kita agungkan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Bapa. Hanya Engkau Yesus Allah kami yang kami sembah. Mari semua jemaat Tuhan katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada yang sanggup membatasi kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang sanggup membatasi hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang sanggup membatasi karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang sanggup membatasi kekuasaan-Mu Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, mengangkat tangan kami, membuka suara kami, membuka hati kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Bahkan Engkau memuaskan hati kami yang rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami sehati, sepakat, sepikir memuliakan nama-Mu Bapa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Mari Bapa, berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang membuat kami kuat, apa yang membuat kami teguh dan semakin yakin hanya Engkau yang mampu melakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beria-ria bersorak bagi nama-Mu. Kami percaya hanya Yesus satu-satunya yang kami banggakan. Kami siap memuji kebesaran-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada sebagian kita yang takut ya untuk beribadah. Itu gak apa-apa manusiawi, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu satu-satunya Allah yang kuat. Amin. Amin. Ketika kita melangkahkan kaki tempat ini, percaya bahwa Yesus memproteksi kita. Yes, kita percaya hati hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kita naikkan pujian kita sungguh-sungguh bersorak bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan maskurku. Nyatakan dengan iman. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Engkaulah menara kami Tuhan. Engkaulah
benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Bapa. Dan kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang memberikan kemuliaan bagimu Tuhan. Atas apa semua yang Kau lakukan bagi kami. Engkau besar dan besar bagi kami Bapa. Tidak ada satupun yang menandingi kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes. Saat Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, benar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kami menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, Kami mengangkat suara kami Tuhan. ku angkat suara Kami mengagungkan Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada. Yes, amin Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yes, amin. Tangan kami terangkat menyatakan kebesaran Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau kepada hamba-Nya sendiri. Tiada seperti Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Kami mengasihi-Mu, Engkau ada di antara kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan, hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita terbatas, biar dengan keterbatasan waktu pesan-pesan Tuhan tersampaikan dalam ibadah perdana 14 Juni memasuki new normal, tatanan yang baru.
Kita tidak seperti biasa waktu-waktu yang lampau, dijaga jarak, mengenakan masker, tas di mana-mana ada hand sanitizer. Kalau dulu kan alat-alat make up yang wanita, ya sekarang semua hand sanitizer nggak ketinggalan. Nah itulah tatanan yang baru, peraturan-peraturan, protokol kesehatan tetap dijalankan guna mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Puji Tuhan pagi hari ini, tadi ibadah yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan dengan istilah time management, yaitu mengelola, mengatur waktu sedemikian rupa. Karena saudara, kebanyakan dengan PSBB ini, kebanyakan anak-anak Tuhan tuh banyak waktu di rumah. Mungkin yang sudah bekerja mulai aktif lagi, nah yang diberi waktu yang cukup banyak. Waktu itu kita gunakan untuk apa, saudara? Ya, di Mazmur 90 ayat 12 tadi, ya Richard, ini doa dari Musa, dia minta kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berapa banyak dan berapa apa yang kita lakukan setelah kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, waktu yang begitu banyak saudara, sudahkah kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga itu dapat memiliki pengaruh dan dampak? Bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita sehingga keterampilan kita, kemahiran kita semakin terlatih, ya saudara. Nah saudaraku, foto terakhir ibadah bersama-sama tanggal 15 Maret, ini ruangan penuh. Ya, ada fotonya Richard, ya tanggal 15 Maret, tolong diperhatikan nanti Richard. Nah ini ibadah raya minggu pagi 15 Maret. Nah sebelum tanggal 15 Maret saya ada di luar kota. Coba yang berikutnya Richard. Nah ini di Bukit Bintang, lalu saya di Kuala Lumpur, itu tanggal 7 sampai 9 Maret saudara. Waktu itu negara-negara ASEAN belum mengadakan lockdown. Nah setelah tanggal 15 sampai hari ini, wabah virus ini menyebar ke 214 negara di dunia ini, termasuk negara kita. Nah kami masih bebas bepergian. Dan banyak yang tidak mengenakan masker di sana. Untuk mencegah, kita sudah bawa masker, saudara. Kita jalan-jalan di Bukit Bintang. Nah itu khotbah di suatu gereja di Kuala Lumpur. Kita buka alas kaki juga. Di sana sebelum ada pandemi COVID, setiap ruangan karpet mereka harus lepas alas kaki. Kenapa? Karena karpet ini kan sepatu alas kaki yang kita pakai dari berbagai tempat wilayah. Itu debunya masuk katanya. Jadi kalau ibadah kan gerak, itu kita hirup dia bilang gitu. Jadi harus lepas alas kaki kalau di karpet. Beda hal tidak ada karpet katanya. Nah kita lepas alas kaki di karpet, kaki kita bersih gitu. Makanya ini sebelum kita ibadah divakum, dibersihkan, bahkan kemarin ada penyemprotan disinfektan. Nah dengan kondisi begini. Baik, puji Tuhan, jadi kita steril gitu. Nah puji Tuhan hari ini dengan tatanan yang baru semuanya buka alas kaki. Ya jempolnya ada yang kelihatan. Ini saudara, saudara. Puji Tuhan, ini semakin bersih gitu ya. Nah saudara, ya yang berikutnya setelah kami pulang dari Kuala Lumpur, ya saya langsung berangkat ke Bandung, ke Lembang. Beberapa hari kemudian terus berjalan, saya dapat WA, dapat informasi. Banyak yang dipanggil Tuhan, pendeta, hamba Tuhan. Saya lihat, kenapa ini? Oh mereka punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Saya diam aja. Entah berapa lama lagi, ada di media massa meninggal, dipanggil Tuhan. Riwayat dari Malaysia, sama sama saya gitu kan. Saya ingat saudara, waktu turun dari pesawat, saya isi formulir warna kuning. Jadi setelah diterangkan oleh
Dinkes, dinas kesehatan yang menjaga di pintu masuk imigrasi, Bapak pegang formulir ini, kartu kuning ini, kalau terjadi gejala batuk, pilek, segera ke rumah sakit bawa kartu ini. Apa maksudnya? Ini ODP, apa itu? Orang dalam pengawasan dan dalam pantauan. Hah, ODP. Jadi selama 14 hari. 14 hari. Dan puji Tuhan pulang hari Senin malam. Sudah malam di rumah jam 11 mandi bersih-bersih. Pagi berangkat lagi ke Bandung. Singgah dulu nih di rumah hambanya nih Pak Hermanto. di Bekasi. Ya, langsung kita berangkat ke Bandung. Nah kembali tanggal 14 Maret. 15 Maretnya ibadah hambanya Pak Nusremas dan saya ada jadwal di GBI Duta Bandara. Jadi nggak ketemu jemaat yang pagi. Yang sore ada jadwal sudah dibatalin karena sudah tidak ada ibadah di daerah Kalideres, di daerah Tangerang. Saudara, nah sampai hari ini baru kita bisa ketemu lagi. Tuhan baik, amin ya. Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Walaupun pakai masker saya bisa ngenalin nih, ada Apo. Jadi selama tidak ada ibadah nggak ketemu. WA juga jarang. Ya, paling ada beberapa yang ikut Zoom ya, di Zoom meeting. Puji Tuhan, saudaraku. Apa yang saya dapat bahwa waktu itu nggak bisa diputar lagi. Ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa kembali, yang tidak bisa diulang. Yang pertama, waktu. Waktu yang sudah berjalan nggak bisa kita rewind, nggak bisa kita putar ulang. Lalu yang kedua, yang nggak bisa kita tarik lagi, itu perkataan. Ketika perkataan salah, kita salah ngucap, itu nggak bisa kita tarik. Itu hanya meninggalkan bekas. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita ulang adalah kesempatan. Kesempatan tidak bisa terulang 2 kali. Kenapa? Karena kesempatan itu lewat, saudara, ya, nggak bisa terulang lagi. Nah, artinya hari-hari ini Bapak Ibu dan saya, mari kita mau menggunakan atau mengatur waktu sedemikian rupa. Alkitab mengajarkan supaya kita belajar dan minta, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari. Supaya apa? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, amin. Ya, nah saudaraku, Bapak Ibu yang ada di GKB, di Warta, setiap minggu ibadah itu dikasih, itu ada prinsip GKB. Coba ada yang bisa membacakannya? Apa itu prinsip GKB? Yaitu membawa jemaat untuk mengalami kelahiran baru dan memiliki tanda-tanda orang percaya. Apa itu lahir baru? Nanti kita belajar. Ya, sudah PowerPoint-nya sudah siap ini, saudara. Ya. Nah ini moto GKB, jemaat adalah orang yang sudah lahir baru dengan tanda-tanda yang menyertainya. Siapa yang ingat tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda yang menyertainya? Buka Markus pasal 16 ayat 17. Siapa yang sudah bisa? Ayo, yang sudah dapat baca. Mazmur lagi. Markus pasal 16 dari ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Silakan salah seorang dengan suara yang keras. Saudara, sudah dapat? Halo? Ngerti bahasa Indonesia? Baik, saya bacain aja ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ini tanda-tanda orang percaya. Halo, amin. Nanti suatu saat tetangganya mungkin yang kerasukan setan. Nah saudara, anak Tuhan, orang Kristen, jemaat GKB lagi dipanggil, saudara. Ya, siap-siap. Ya, Kevin ketawa deh. Dipanggil untuk mengusir setan. Ya, puji Tuhan, saudara. Beberapa waktu lalu nih kita bawa tim di daerah Teknopark. Itu ada
pabrik. Nah karyawannya sering diganggu katanya. Dan kejadian pintu kaca itu ditabrak saudara, bukan kacanya pecah, jidatnya pecah. Setelah ditanya kenapa, udah ketakutan, dia lari karena ada yang ngejar dia, ada bayangan, ada setan katanya. Makanya dia lari, pintu kaca ditabrak saudara. Singkat cerita, panggil pendeta. Jadi tim kita dipanggil untuk doain tempat itu. Ya. Dan tempat itu juga menggunakan protokol kesehatan, mengenakan penutup kepala, lalu mengenakan baju APD, mengenakan masker, sarung tangan, lalu masuk juga disemprot dulu ini kita, sepatu atau alas kaki kita. Ditukar sama alas kaki yang dari plastik sana. Karena tempat itu pabrik kimia. Akhirnya kita berdoa di situ saudara. Kita urapi dengan minyak dan puji Tuhan sampai sekarang. Itu berjalan berapa hari? 2 tahun kurang lebih kali ya. Tidak ada panggilan lagi. Kenapa? Karena setannya udah kabur ya. Kalau setannya balik lagi kita dipanggil lagi gitu. Saudara lihat ya, ini tanda-tanda orang percaya. Yang ketawa pengalaman. Yang diam aja pelaku. Kita mau jadi pelaku firman. Memiliki tanda-tanda orang percaya. Yang berikutnya apa? Mengembangkan, ya mengetahui dan mengembangkan karunia yang dimiliki. Apa karunia saudara? Yang tadi itu ada WL, ada singer, ada pemain musik. Oh karunianya, talentanya di musik. Coba kalau karunianya, talentanya bukan di singer, saudara. Musiknya udah main di D, dia ABCD. Ya gitu. Karena gak sesuai gitu. Ya kita mengetahui karunia kita dan mengembangkan karunia kita. Yang berikutnya hidup berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Ini moto GKB. Kita cepat aja. Nah ada 3 tempat dalam hidup orang percaya. Tempat yang pertama tempat yang kudus. Bapak, Ibu dan saya di perjanjian lama tempat yang kudus adalah bait Allah. Atau sinagoge adalah rumah Allah. Nah ketika di Injil Yohanes pasal 4 terjadilah terobosan rohani bahwa Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara, bahwa kita menyembah Tuhan bukan di gunung, bukan di tempat ini atau tempat itu, tetapi tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Saudara, orang-orang percaya tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan bait rokok kudus. Amin. Jadi bertobat yang masih ngerokok ya. Nah 3 tempat kudus, lalu yang tempat yang berikutnya adalah gereja, di mana kita tertanam di gereja lokal kita. Dan yang tempat ketiga adalah marketplace, adalah dunia kerja. Makanya tadi waktu yang ada ini, mari kita mengembangkan kompetensi kita supaya ketika di marketplace kita menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dan mahir, terampil, saudara. Lalu yang berikutnya, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita mengalami pertobatan, ya. Bagi mereka yang bertobat. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Apa itu air? Air adalah lambang baptisan. Dan roh dikatakan, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di GKB diajar untuk mengalami lahir baru. Bahkan melalui pertobatan kita, bukti pertobatan, lambang pertobatan kita menerima baptisan. Nanti dibaptis, lalu saudara orang-orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Air dan roh itu bicara kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku dikatakan lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi pekerjaan Tuhanlah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, gereja adalah alat di tangan Tuhan untuk membaptis saudara melalui baptisan air. Nah, akibatnya apa? Akibat lahir baru. Dapat melihat hal-hal yang rohani, sebab mata rohani kita berfungsi.
ada waktu acara Zoom dengan Father Ruyandi, diajar anak-anak youth, ada 100 orang di Jakarta, di luar-luar Pulau Jawa, Sumatera Utara. Ketika diajar tentang akibat lahir baru, ketika dikasih kesempatan bertanya, apakah tanda-tanda lahir baru? Ya, bisa melihat makhluk halus katanya, ya, saudara, ya, itu bukan lahir baru, itu namanya indigo, ya, saudara, ya. Nah, akibat lahir baru, Bapak Ibu dan saya diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang rohani. Melihat hal-hal yang rohani itu, saudara, mungkin bukan secara kasat mata, tapi ada impresi, ada suatu tekanan di dalam yang mendorong kita untuk peka, saudara, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan atau bertentangan dengan firman, saudara. Sehingga ini membuat kita semakin terjaga, terlindungi, tidak melakukan hal-hal yang cemar. Sehingga mata kita dibuka melihat hal-hal yang rohani. Yang berikutnya apa? Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Saya dan saudara ketika menerima Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Itulah arti kerajaan Allah, hidup kita tidak lagi semau-maunya. Ada yang memimpin di dalam hidup kita. Ada seorang raja, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang memimpin hidup kita. Hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam satu negara, itu ada aturan-aturannya. Waktu kami ke Kuala Lumpur itu belum ada lockdown, ya, dan di sana masih bebas tidak mengenakan masker, tidak wajib karena belum terjadi wabah. Ternyata setelah terjadi wabah di lockdown itu penguncian wilayah, kita masih PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan berskala sosial apa? Ya, terusin junior ya. PSBB ya. Pembatasan skala sosial berskala besar. Ya. Beda dengan penguncian wilayah. Penguncian wilayah orang-orang tidak boleh keluar rumah. Nah, negara harus mengurus warganya. Nah, negara kita nggak mampu mengurus warganya, ngasih makan, ngasih indomie, ngasih beras karena nggak boleh keluar. Nah, di Singapura sampai hari ini ada lockdown. Jadi pemerintahnya ngirim makanan, ya. Mereka secara online mungkin ada petugas-petugas. Jadi yang keluar itu kena denda. Dendanya puluhan juta di Singapura. Nah, beda dengan di India. Dikunci wilayah, lockdown, saudara. Tahu nggak ketika lihat yang keluar itu dipukul sama rotan. Yang meninggal cuma beberapa orang, tapi ribuan orang nggak bisa duduk. Pantatnya bengkak gitu. Beda-beda, saudara. Nah, kita PSBB. Ya, saya masih lihat Ibu Tirsa naik motor kemana-mana, masih boleh, masih bebas. Tapi kalau di lockdown dia naik motor dikejar-kejar, nggak boleh. Saudara, ya, jadi ketika kita hidup dalam satu wilayah kerajaan itu ada aturannya. Anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kerajaan Allah, kita bisa melihat kerajaan Allah. Makanya hidup kita diatur, tidak lagi sesuka-suka hidup kita. Ya, ini arti bagaimana ya kita melihat kerajaan Allah. Yang berikutnya, ya kenapa kita disebut orang Indonesia? Oh, karena kita lahir di Indonesia, disebut penduduk bukan orang asing. Kita warga negara Indonesia di KTP kita. Karena lahir di Indonesia, ikutin aturan-aturan di Indonesia. Bahasa Indonesia, saudara. Nah, demikian juga Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, apa yang terjadi, apa yang kita alami setelah kita lahir baru, kita juga mendapat segala fasilitas sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Saudaraku, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Ada fasilitas yang Tuhan kasih. Ya, puji Tuhan saudara. Nah inilah ya
apa yang menjadi berkat buat kita ketika kita mengalami kelahiran baru, lalu kita memiliki kuasa karena tanda-tanda orang percaya menyertai kita. Kita ini hidup di dalam satu tatanan, di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah artinya ada figur yang menjadi pemimpin kita, yang mengayomi, yang melindungi kita. Yaitu ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus adalah hidup saya dan saudara. Dulu berbeda di perjanjian lama. Orang harus datang ke bait Allah untuk menyembah Allah. Dan melalui perantara nabi-nabinya. Sekarang saya dan saudara bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Amin. Tidak lagi harus hadir ya di tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Allah itu omnipresent, artinya Dia Allah yang maha hadir. Amin. Itu berkat yang kita terima ketika kita mengalami kelahiran baru, hidup dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah fasilitas di mana kita mendapat segala fasilitas sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Ya, biar pesan-pesan ini memberkati kita semua. Kita semakin dibawa ke paradigma yang baru sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, menjadikan Dia yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang kau ucapkan ya terlepas di surga, ya terikat di surga. Artinya apa? Ucapan kita berkuasa. Saudara, karena apa? Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, mari kita berdoa mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Ibadah yang kedua dan yang sore tidak ada ibadah karena kita dibatasin. Ibadah durasi 1 jam. Khotbah rundown ibadahnya cuma 20 menit. Tadi puji-pujian juga mungkin 15 menit. Nanti diisi pengumuman. Lalu doa penutup selesai. Jam setengah 10 kita berakhir ya mungkin ya. Baik, kembali bahwa ikuti terus dimanapun kita berada, protokol kesehatannya kita jalankan saudara ya. Lalu yang sering bepergian keluar kota bahkan beda wilayah, hand sanitizer, masker itu jangan lupa. Kita selalu bawa masker cadangan, mungkin juga kita lupa atau masker yang kita gunakan rusak atau basah kita bisa ganti ya. Masker kain ini minimal 4 jam harus kita ganti ya. Puji Tuhan. Kita berdoa dan jemaat yang ibadah yang kedua ini kenapa disuruh absen supaya minggu depan sudah terdata, nggak dihubungi lagi melalui sekretariat. Ya, kemarin yang pertama dihubungi semua kan, mau ibadah yang jam 7 atau yang ibadah kedua jam 8.30, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini adalah sesuatu yang luar biasa kami alami dengan tatanan yang baru, kami dapat beribadah bersama-sama secara korporat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pesan-pesan firman memberkati kami, kami boleh memahami sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Mata kami dibuka melihat kerajaan Allah, melihat janji-janji Tuhan, mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan tanda-tanda orang percaya menyertai hidup kami. Turun berkat-Mu buat setiap kami yang hadir pada ibadah yang kedua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhannya, kami sangat diberkati. Tetap semangat, amin. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita akan melihat pengumuman. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap jemaat Tuhan yang tetap setia dalam mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan memagari apa yang kita miliki dan kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ulang tahun dari mulai tanggal 8 sampai 14 Juni. Yang pertama Ibu Gadis Natania tanggal 8 Juni, Bapak Indra tanggal 10 Juni, Saudara Kevin Bima 12 Juni dan Saudari Eva Kristina singer kita. Selamat ulang tahun. Ada yang hadir pada pagi hari ini? Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gadis. Eva ini. Kevin, mana Kevin? Oh ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Ya, lanjut. Komsel gabungan hari Rabu pukul 20 tetap diadakan melalui Zoom meeting. Mari tetap antusias jemaat Tuhan.
ibadah-ibadah secara virtual, kita percaya bahwa kita selalu diberkati. Doa bersama hari Jumat pukul 17.30 di tempat ini tetap ada. Sedangkan doa pagi hari Sabtu pukul 5 melalui Zoom meeting. Tetap semangat menjadi pendoa-pendoanya Allah. Ya udah cukup, kita akan lanjutkan memberikan taburan kita. Mari mempersiapkan yang terbaik. Ya nanti yang bertugas boleh mengedarkan kantong persembahan. Kita bersatu dalam doa. Di akhir ibadah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehadiranmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saatnya bagi kami Tuhan memberikan yang terbaik apa yang kami miliki. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami lakukan. Dan Engkau akan membuat kami berhasil Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah taburan ini dapat menjadi pekerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap menabur dengan hati penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan puji Tuhan selesai, kan ngantri tuh mengenakan sepatu, beri kesempatan ya yang lain lebih dulu, kita nunggu sebentar. Ya puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan waktu beribadah, kami boleh hadir, kami menikmati pujian, penyembahan. Biarlah pesan-pesan Tuhan terus memberkati kami. Turun berkat-Mu buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus darah Yesus setiap jemaat Tuhan. Bahkan yang hadir pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah menabur. Firman Tuhan digenapi. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai terjadi. Yang mengembalikan perpuluhan Tuhan berjanji membuka tingkap surga. Mencurahkan berkat ke atas setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Karena panjang umur dan lanjut usia. Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah aja.